rekomen sekolah SMA yang bagus dong. Kesmansar aja bagus. Tapi aku masih bingung, di sana ada eskul apa aja ya? Banyak, ada tari, ada sepak bola, dan banyak lagi. Itu pendaftarannya kapan? Kamu juga mau sekolah di sana ya? Iya, nanti tanggal 26 Juni. Aku tuh masih bingung loh kalau mau pilih-pilih SMA itu. Daftar bareng aja. Nanti aku pikir-pikir dulu ya, soalnya tuh aku pengen ke situ bareng kamu, tapi orang tua aku maunya yang deket-deket aja. Aduh, bingung nih, mau kemana ya? Misi, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Mbak. Silakan duduk. Sebelumnya Mbaknya namanya siapa? Nama saya Syifa Asmarani. Syifa Asmarani. Enaknya dipanggil apa nih? Dipanggil Rani aja lah. Ini aja ya. Kalau nama saya Gesti Mustika. Bisa dipanggil Gesti aja nggak apa-apa ya, biar tambah akrab gitu ya. Iya. Terus Mbaknya datang ke sini sama siapa? Sendiri aja. Sendiri ya. Naik apa nih ngomong-ngomong? Naik motor tadi. Naik motor. Mbak Rani tahu sesi konseling ini dari mana? Dari sosmed. Dari sosmed ya? Ya sih. Oh, Mbak Rani yang itu ya, ngisi formulir itu ya? Oh alah, iya. Udah pernah kan Mbak Rani ngisi Udah. formulir itu? Udah. Ya, itu Mbak Rani udah pernah ngisi formulir. Sebelumnya Mbak Rani udah pernah melakukan sesi konseling ini apa belum? Belum, baru pertama kalinya aja sih. Oh, baru pertama kali. Oke. Jadi di sini tuh aku jelasin sedikit terlebih dahulu ya, apa itu konseling, biar Mbak Rani lebih tahu apa itu konseling. Jadi aku jelasin terlebih dahulu. Sesi konseling itu tuh suatu konseli dengan konselor untuk memecahkan masalah dan untuk mengataskan masalah. Sesi konselor dengan konseling. Iya. Nah, fungsinya itu tuh ada pemahaman, terus pengentasan. Nah, Mbak Rani biar lebih paham permasalahannya Mbak Rani dan pengentasan. Kalau pengentasan tuh Mbak Rani bisa mengentaskan permasalahan Mbak Rani bersama saya. Jadi ada 3 asas ya. Yang pertama itu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Jadi di sini Mbak Rani harus bercerita masalah Mbak Rani secara terbuka dan tidak ada yang tutup-tutupi. Kalau kesukarelaan, tadi Mbak Rani datang ke sini dengan sukarela atau ada paksaan dari orang rumah atau teman terdekat gitu? Sukarela sih, mau nyari solusi gitu aja. Oh, sukarela ya. Terus jadi yang selanjutnya itu tuh kerahasiaan. Mbak Rani bercerita dengan sukarela tadi, dan di sini Mbak Rani jangan canggung untuk bercerita. Di sini kan tadi ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia Mbak Rani tidak akan terungkap ke mana-mana, cukup di saya aja dan Mbak Rani. Begitu. Nah, yang selanjutnya itu kesepakatan waktu. Iya. Kesepakatan waktu di sini waktunya sampai 15 menit. Jadi kalau permasalahan Mbak Rani tidak terentaskan, jadi kita akan lanjut menyelesaikan masalah Mbak Rani selanjutnya minggu depan atau besok gitu ya. Begitu. Paham kan Mbak Rani? Paham. Ya. Di sini Mbak Rani bisa mulai menceritakan permasalahan Mbak Rani dengan terbuka. Jadi masalah saya tuh bingung, bimbang gitu mau pilih-pilih sekolah SMA. Saya tuh diajak teman saya, tapi orang tua saya tuh tidak setuju. Suruhnya itu yang deket-deket aja, sedangkan teman saya itu
ngajaknya itu lumayan cukup jauh. Tidak setuju yang sekolah jauh. Itu karena apa itu orang tua Ibu Rani? Karena mungkin khawatir. Itu jaraknya berapa lama dari rumah? Sekitar nggak sampai setengah jam lah. Nggak sampai setengah jam, jadi nggak terlalu jauh ya sebenarnya. Iya. Cuma khawatir itu memangnya yang sekolah jauh itu jalan besar atau gimana? Iya, di jalan besar. Oh, jadi emangnya Mbak Rani tidak bisa naik motor? Bisa. Lah kenapa tidak setuju? Mungkin karena jaraknya jauh, terus nanti pulang sekolahnya itu sore. Ya takut khawatir juga pas naik motornya itu Iya. ya. Kalau yang deket itu jaraknya berapa lama? Mungkin sampai 10 menitan lah. 10 menit ya. Oh iya, lebih deket gitu ya. Iya. Terus tapi keinginan Mbak Rani ke sekolah yang jauh itu. Iya. Soalnya kan di sana banyak teman-teman saya. Kalau yang deket itu nggak ada. Gak ada. Sebelumnya Mbak Rani sudah pernah membicarakan dengan orang tua semua? Sudah. Terus tanggapannya tetap yang dekat. Iya, kalau mau saya tuh yang jauh gitu. Soalnya kan kita dari kawasan. Terus tanggapannya itu suruh yang dekat-dekat aja, sama aja sekolah sana sama di sini gitu. Tapi kan pikiran orang beda-beda. Oh, jadi ini udah mulai pendaftaran ya sebenarnya. Tapi Mbak Rani masih bimbang, Iya. belum mendaftar gitu. Belum. Jadi Mbak Rani sampai sekarang masih bimbang, belum punya keputusan. Belum. Kalau menurutnya Mbak Rani masih tetap ikut tuh sekolah yang jauh, Iya. masih tetap kekeh itu. Iya. Jadi nggak mau sekolah yang deket itu karena nggak ada temennya. Yang jauh ada temennya banyak gitu ya. Oh iya. Kalau orang tua itu tuh memang menginginkannya semuanya tuh terbaik buat anak. Terus khawatir juga karena kan perjalanannya kan cukup jauh, 30 menit. Baran itu sebenarnya kan ada temennya, ada boncengan gitu ya? Ada. Yang jauh itu? Ada. Kalau deket itu malah nggak ada ya? Nggak ada, malahan sendiri itu. Mungkin orang tuanya Mbak Rani itu tuh menginginkan Mbak Rani itu tidak usah sekolah jauh-jauh karena kan khawatir naik kendaraannya itu Mbak Rani takut kenapa-napa gitu ya mungkin. Tapi Mbak Rani bisa membicarakan lagi kepada orang tua Mbak Rani, membicarakan secara pelan-pelan, secara terbuka. Mbak Rani harus meyakinkan kedua orang tua Mbak Rani itu tuh Mbak Rani mampu menjaga kepercayaannya orang tuanya Mbak Rani begitu. Dan Mbak Rani harus ngomong secara pelan-pelan sama kedua orang tuanya Mbak Rani. Kalau Mbak Rani tuh bisa bisa naik kendaraan secara pelan-pelan dan bisa meyakinkan gitu ya. Gitu. Terima kasih atas tanggapannya. Sekarang saya lebih plong, lebih enak aja gitu. Kiranya mau ngomongnya gimana, sudah ini memutuskan untuk yang jauh atau yang dekat. Ya, Mbak Rani lebih membicarakan secara perlahan kepada orang tuanya Mbak Rani, secara jujur, secara terbuka kepada orang tuanya Mbak Rani dan meyakinkan kedua orang tua Mbak Rani bahwa Mbak Rani itu bisa menjaga kepercayaannya kedua orang tuanya Mbak Rani begitu, walaupun Mbak Rani sekolah jauh gitu. Karena kan mungkin kan Mbak Rani ikut itu mungkin apa itu bakat. Iya. Mbak Rani di situ bisa menyalurkan bakatnya Mbak Rani. Ngomong-ngomong bakatnya Mbak Rani apa nih? Dulu saya tuh pernah ikut organisasi PMR. Di situ saya tuh jadi ketua, terpilih jadi ketua gitu. Terus ada seni tari, terus
musik band gitu. Pokoknya ada semua itu. Oh ya, mungkin Mbak Rani di situ bisa menyalurkan bakat-bakatnya Mbak Rani di sekolah yang Mbak Rani inginkan itu. Nah, kan orang tua itu kan nggak tahu tuh. Ya mungkin Mbak Rani bisa mengasih tahu itu yang Mbak Rani bisa menyalurkan bakat di sekolah itu dan bisa membanggakan kedua orang tuanya Mbak Rani. Nah, di sini Mbak Rani harus ngomong secara perlahan, secara pelan-pelan, secara terbuka kepada orang tuanya Mbak Rani kembali, gitu ya. Oke, saya akan coba saran dari Mbak Gesti. Terima kasih atas perhatiannya, untuk waktunya. Sekarang saya lebih enak aja, rasanya lebih pulang gitu. Oke. Nah, sekarang kan udah 15 menit nih. Iya. Nah, semisal kalau Mbak Rani orang tuanya nggak setuju kembali, nanti Mbak Rani bisa datang ke saya, bisa menghubungi saya kembali begitu. Baik, saya mau pulang dulu ya. Iya. Terima kasih waktunya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.